Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Bahagia sekali rasanya hari ini bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Nah, untuk topik yang hari ini akan kita bahas adalah tentang hal-hal yang berada dalam kuasa kita untuk kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kuasa kita untuk kita kendalikan. Seperti apa topiknya? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Di suatu pagi, Adin berjalan santai bersama kakeknya. Kebetulan mereka melewati lokasi pemakaman. Adin pun bertanya kepada kakeknya, "Kakek, tempat apa ini?" Jawab kakeknya, "Ini adalah pemakaman. Jika kelak kita meninggalkan dunia ini, kita akan dimakamkan di tempat ini." Mendengar jawaban kakeknya, Adin menjadi sedih dan khawatir kalau suatu saat dia akan kehilangan kakeknya. Adin pun kembali menemui kakeknya di rumah dan berkata, "Kakek, aku takut. Bagaimana kalau kakek kelak pergi?" Jawab kakeknya pada Adin, "Hahaha, jangan takut sayang. Semua orang kelak akan meninggal dunia, termasuk kakek dan juga kamu. Tak ada yang bisa kita lakukan. Semua itu di luar kuasa kita. Namun kita berkuasa atas apa yang dapat kita lakukan saat ini. Jadi daripada khawatir, lakukan saja hal-hal yang mampu kita lakukan, yaitu menikmati saat-saat kita masih bisa bersama. Jangan hilang bahagiamu karena hal-hal yang di luar kuasamu." Seperti pada cerita tadi, dalam hidup kita pun kita memiliki hal-hal yang berada di dalam kuasa kita, di mana hal-hal itu masih dapat kita kendalikan. Dan ada juga hal-hal yang berada di luar kuasa kita untuk dapat kita kendalikan. Namun tanpa kita sadari, seringkali dalam hidup kita lebih sering menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita, berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Mungkin kita terlalu khawatir kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin bagi teman-teman dan adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah, khawatir memikirkan apakah besok soal ujian akan sulit atau tidak. Kita kehilangan sukacita karena berpikir, karena kita khawatir jangan sampai promosi jabatan yang kita idam-idamkan pada akhirnya oleh pimpinan kita diberikan pada orang lain. Kita kehilangan ketenangan kita karena khawatir jangan sampai tender proyek yang sedang kita ikuti akhirnya jatuh di tangan orang lain. Kita kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan kita oleh hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, untuk mengendalikannya. Hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kita tidak menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga kita secara efektif untuk mengelola hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita kontrol karena berada di dalam kuasa kita, di dalam kontrol kita. Kapan orang-orang yang kita cintai pergi, itu di luar kemampuan kita. Tapi memanfaatkan waktu yang ada secara berkualitas bersama orang-orang yang kita cintai, ada di dalam kendali kita. Sulit atau tidaknya soal ujian yang akan keluar besok, itu wewenang guru, wewenang dosen, di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Tapi belajar hari ini, cicil pelajarannya, mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian adalah di dalam kuasa kita. Jabatan yang akan diberikan oleh pimpinan, penilaian yang akan diberikan oleh pimpinan, bukan wewenang kita, di luar kuasa kita. Tapi memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi perusahaan. Dan biarlah pimpinan yang menilai, itu bagian dari apa yang masih bisa kita kontrol. Jatuh kemana tender proyek yang sedang kita ikuti di luar kendali kita, wewenangnya pada pemilik proyek. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan penawaran sebaik mungkin supaya meningkatkan kemungkinan kita untuk memenangkan proyek itu. Friend, jangan kehilangan damai dan sukacita hanya karena kita tidak bisa membedakan mana hal-hal yang masih berada dalam kuasa kita untuk kita kendalikan dan mana hal-hal yang berada di luar kuasa kita untuk dapat kita kendalikan. Saya teringat pada sebuah cerita yang menarik yang terjadi pada zaman Romawi dulu. Seperti apa ceritanya? Kita lihat berikut ini. Kejadiannya pada tahun 67 di Kekaisaran Roma.
Saat itu Kaisar Nero yang terkenal gila dan semena-mena menuduh salah satu senatornya, Agrippinus, telah melakukan pengkhianatan pada Kekaisaran Roma. Nero pun memerintahkan dilakukan persidangan untuk memutuskan hukuman pada Agrippinus, apakah itu hukuman mati atau diasingkan dari Roma. Sambil menunggu keputusan Kaisar Nero, Agrippinus mengundang sahabat-sahabatnya untuk bersantai dan menikmati hidangan di rumahnya. Melihat Agrippinus begitu rileks, salah satu sahabatnya bertanya, "Hai Agrippinus, apa kau tidak cemas? Mereka sedang bersidang dan bisa saja hukumannya adalah hukuman mati." Jawab Agrippinus, "Apa gunanya cemas? Kuasa dan keputusan di tangan Kaisar Nero. Tidak ada yang bisa kulakukan atas hal itu. Namun menikmati makanan dan kebersamaan bersama kalian saat ini. Hal ini dalam kuasa dan kendaliku." Seperti sebuah quotes yang pernah saya baca, yang bunyinya kira-kira seperti ini. Berikanlah aku keikhlasan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kurubah. Berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa kurubah. Dan berikanlah aku kebijaksanaan untuk bisa melihat perbedaan antara mana yang bisa kurubah dan mana yang tidak bisa kurubah. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya tergerak untuk menyampaikan ini bahwa mungkin di antara teman-teman di sana yang sedang menonton video ini, mungkin di antara teman-teman ada yang sedang berselisih atau sedang punya masalah dengan sahabat Anda, sedang punya masalah dengan adik atau kakak. Mungkin antara orang tua dan anak lagi ada masalah, atau masalah dengan pasangan, entah itu suami ataupun istri. Sampai kapan kebersamaan Anda bersama mereka di luar kendali Anda, di luar kuasa Anda? Yang berada dalam kuasa Anda, yang berada dalam kendali Anda adalah kemampuan untuk memaafkan dan melupakan yang sudah lalu. Kebetulan saat ini lagi bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Bagaimana kalau teman-teman sekalian menggunakan hak Anda, menggunakan apa yang masih berada dalam kuasa Anda, yaitu memaafkan, melupakan hal-hal yang sudah lalu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share buat teman-teman Anda, mana tahu bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi dengan saya pada video berikutnya. I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.